Dalam konteks ini, ya dah, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Terserah kita usaha yang kita lakukan, apa dagang, petani, dan lain sebagainya. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai kita menjadi budak harta. Ya. Jangan sampai kita berkhidmat kepada harta. Tetapi bagaimana supaya harta itu yang berkhidmat kepada kita, Pak? Jadi harta itu khaddam kita, bukan kita yang khaddam harta. Ya. Nah, lalu kita ini khaddam siapa? Kita ini khaddam Allah. Ya. Jadi kalau kita misalnya dekat dengan Allah, insya Allah kebaikan dunia ini akan terasa. Ya. Kadang-kadang bukan kita lagi yang mencari duit yang mencari kita. Kan ada dalam Al-Quran disebutkan, ya, teori orang berusaha atau mencari, mendapatkan. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Ini yang pertama. Tinggal lagi kualitas takwa kita itu. Semakin tinggi tingkat ketakwaan kita kepada Allah, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup yang kita hadapi. Dan semakin banyak rezeki yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi bukan lagi kita yang mencari duit, tapi duit yang mencari kita. Ya, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, di tingkat ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tak diduga-duga. Nah, saya katakan tadi, tinggal kualitas takwa kita itu. Ya, semakin tinggi tingkat ketakwaan, semakin banyak jalan keluar dari persoalan hidup. Dan semakin banyak rezeki yang tak diduga-duga. Cuman ketika sampai di tingkat ini, kita juga harus memahami kita ada di makom mana. Karena ada makom kasab, ada makom ghairu kasab. Makom kasab itu artinya kita masih perlu usaha, Pak. Kalau makom ghairu kasab, sampai ke makom dia tidak perlu usaha lagi. Itu makom ghairu kasab. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat makom ghairu kasab, lalu dia kuat usaha malah turun, Pak. Ya. Kalau dia sudah sampai ke makom ghairu kasab, maka dia tinggal meningkatkan ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah. Tapi kita yang masih makom kasab perlu usaha. Ya. Yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pedagang masih jualan, yang pegawai masih ngantor, harus kita lakukan. Ya, itu usaha. Walaupun dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa ikhtiar manusia sesungguhnya tidak memberi bekas. Kita wajib berusaha tapi tidak wajib berhasil, Pak. Ya, berhasil atau tidak Allah lah yang menentukan. Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mendapatkan harta itu falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa aqadnahum baghtatan
faidahum mublisun. Nah, ini yang kedua. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka sudah mulai melupakan ajaranku, kata Allah. Bukan lupa, mulai melupakan. Tahu kalau maling itu haram, tapi kerjakan juga seolah-olah dia lupa. Bagi orang yang melupakan ajaranku, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku beri kesempatan kepadanya untuk melakukan apapun yang dia maukan. Ingin kaya dengan maling, dapat. Entah malingnya maling tingkat bawah, apa maling tingkat tinggi. Kalau maling tingkat bawah, maling ayam, maling kakao. Kalau maling tingkat tinggi, ya pakai dasi, pakai jas, korupsi namanya. Ya sama aja maling juga itu. Ada maling tingkat tinggi gitu. Ya. Nah, sama-sama maling. Dibuka kesempatan. Jadi seolah-olah mendapat. Ada kesempatan korupsi, seolah-olah mendapat gitu. Ada kesempatan, seolah-olah dia senang. Padahal sebenarnya itu jebakan. Ya. Diberi kesempatan yang lebar. Ingin kaya dengan korupsi, dapat. Ingin memuaskan nafsunya dengan zina, banyak yang mau. Ya. Begitu juga ingin kaya dengan judi, menang. Jadi kalau kita mendapatkan hal-hal seperti itu, Pak, jangan dianggap rezeki, Pak, itu. Ini kadang-kadang dianggap rezeki gitu ya. Bukan, itu jebakan.